Alhamdulillah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali hadir di tempat yang kita cintai, tempat yang bisa mungkin menjadi sarana bagi kita untuk lebih dekat kepada Allah, yakni rumah Allah, Masjid Muqimuddin ini. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun meja yang ada di depan panjenengan semua ini mejanya kecil, karena meja yang biasanya di hadapan jenengan ini mejanya besar. Kalau ahad pertama bahkan mejanya tinggi. Pada pagi hari ini mejanya kecil. Mudah-mudahan tidak mengurangi niat panjenengan, manah panjenengan untuk tetap hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dijauhkan dari hati. Iyalah, tibane mejone cilik umpamane, mudah-mudahan dijauhkan dari sifat itu. Karena sifat orang Islam itu adalah senang ngaji. Sifat orang Islam itu senang ngaji dan digambarkan seperti ikan yang ada di dalam air. Wong Islam di kulit dijak ngaji niku koyo iwak ning jero banyu. Iwak ning jero banyu niku atine mesti polahe mesti tenang, mesti seneng atine. Begitu pula dengan umat Islam. Kula panjenengan begitu ada ngaji senang hadir, itu adalah sudah menunjukkan sifatnya orang Islam. Kenapa meja di depan panjenengan pagi hari ini kecil? Tadi di awal sudah saya ajak baca Fatihah untuk Bunyai Saiful Ulum ingkang sedo kapundhut kala siang atau jam 11 siang. Bunyai Khuratul Romlah binti Haji Ahmad Mukhtar Rifai kapundhut dalam usia pinten 64. Mudah-mudahan almarhumah di alam barzah diberi ketenangan oleh Allah. Mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Mudah-mudahan diampuni barangkali punya kesalahan, dan mudah-mudahan diberi tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sing ditinggal muga-muga dipun paringi sabar, pun paringi kuat, khususipun Yai Saiful Ulum. Muga-muga dipun paringi sehat. Lek wong Islam dongane muga-muga dipun paringi ganti sing sae. Ngoten. Kok ganti sing sae Pak Gerto? Nggih. Niku perlu ditolakkan untuk yai, untuk guru-guru kita itu hatinya perlu tenang. Kalau niku nggak ada kocok. Saat ini makin ten Jombang asli ini ten Mojokerto. Ayai set, nopo ibu setu. Ayai umurnya pun 80. Ngoten niku begitu ninggal. Anaknya pun gopoh golek no gantine almarhumah ibu. Anake nggih kanca kula dhewe begitu ibuke sedo anake gopoh golekno ganti nggih soalé wong lanang niku benten kali tiyang estri ibu-ibu pun emosi riyen dikandani ngene ibu-ibu emosi tiyang jalan niku kena apa gak ate idah ngoten. Lek ditinggal sing wedok ninggal iku kena apa gak ate idah. Itu ada rahasia di sana. Bagi orang laki-laki bukan hanya sekedar kebutuhan biologi. Ada semacam perlu ketenangan batin. Nopo malih kangge orang-orang yang dibutuhkan orang banyak. Itu perlu ketenangan. Mila muga sebut ditinggal khususnya yai mudah-mudahan diberi ketenangan oleh Allah. Nanti kan diberi ganti wajirhu khairun minha, diberi ganti yang lebih baik darinya. Amin ya rabbal alamin.
Pun bismillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini walaupun bukan yai, tapi karena saya masih merasakan ketika sholat di belakang saya ada yai, makanya saya kasih kunut tadi. Dan kunut saya tambah, bukan kunut biasa. Saya ingin kunut kita ini, doa kita ini, walaupun hanya sekelumit jamaah di sini didengar oleh Allah. Tadi saya tambah walaupun hanya 1-2 kalimat. Waj'al baldatana Indonesia baldatan mutmainatan aminatan birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jadikanlah negara kami, khususnya Indonesia ini, menjadi negara yang aman, menjadi negara yang tenang. Ngaten kersane panjenengan mana iki tenang. Bagaimana tidak, sampai saat ini kula panjenengan masih merasakan saudara-saudara kita yang kena musibah di Sumatera, di daerah Aceh maupun Sumatera Barat, Sumatera Utara. Itu sangat terasa. Lek kula jenengan ngraosaken padha-padha dulure, padha-padha umat Islami kapan nika ten Palestina, saniki ten Indonesia, itu merupakan satu peringatan bagi kita. Jangan hanya menyalahkan manusianya, pun hanya menyalahkan manusianya, ini kok gara-gara hutan ditebang dan seterusnya. Memang dalam agama disebutkan kullu syai'in sabab, kuwabe banyak sebab. Tapi sebenarnya hakikatnya niku menunjukkan bahwa Allah niku maha kuasa. Jadi Gusti Allah niku Bapak Ibu, niku wonten sifat Rahman Rahimi Allah. Allah niku wonten sifat sayangi Allah. Jenengan donga dhateng Allah dikabulno. Manahe jenengan dipun paringi tenang. Jenengan lek kepingin apa-apa dikabulno. Itu sifat Rahman Rahim Allah. Tapi di balik itu ada sifat namanya sifat maha perkasanya Allah, maha bijaksananya Allah. Enek ndonga gak dikabulno, ndang-ndang gak ndang dikabulno, itu juga menunjukkan bahwa Allah itu punya sifat perkasa. Allah juga mampu, gak ngekei ini ku nggih apa nggih mampu. Termasuk Allah menurunkan bencana yang katanya bupati di sana lebih dahsyat daripada tsunami. Itu juga menunjukkan sifat Allah, bukan hanya belas kasih yang dimiliki Allah. Allah juga maha bijaksana. Makanya kita mesti tahu itu. Jadi pas ndonga dikabulno niku matur suwun Gusti. Andai doa kita belum dikabulkan, ini Allah maha bijaksana. Termasuk bencana yang ada. Niku lek jenengan wirsani Quran sing ten Aceh teman itu kecil. Walaupun kita tidak boleh menganggap kecil, tapi kalau bahasa Al-Quran itu kecil. Belum nanti bencana yang maha dahsyat. Kula lek dinten Jumat nang imami ten kene masjid-masjid niku. Sing kula waca niku sing diwaca kalih guru kula surah Al-Infitar. Idzas samaa'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat. Niku kula sing maca dhewe gak pati kula kesentuh. Tapi lek sing maca guru kula duka karena dia hafid Al-Qur'an duka ya. Ketika beliau baca itu saya nangis. Walaupun saya jadi makmum. Beliau baca surah itu saya nangis. Idzas samaa'u fatarat. Itu dibaca beliau ternyata karena kiamat nanti hari Jumat. Idzas samaa'u fatarat, apabila langit nanti telah pecah. Coba lanjutan dari ayat ini, apabila langit tengah
telah pecah. Yang kita lihat sekarang ini mbok ngarani langit iki mbok di antara susunan planet mbok nopo atau batas pandangan manusia mbok apa, tapi langit itu nanti bisa hancur. Wa idzal kawakibun tasarat, apabila bintang-bintang nanti telah bertabrakan, hancur gak karuan. Ya Allah, sekarang ini ada beberapa galaksi yang kalau panjenengan ada tahu, hanya galaksi Bima Sakti yang seperti ini menunggu kalau jenengan cukup sangat besar. Tapi di atasnya itu, di luar itu ada planet lain yang lebih besar. Itu digambarkan wa idzal kawakibun tasarat. Dilanjutkan wa idzal biharu fujjar, apabila laut nanti telah menumpahkan airnya ke darat. Lah kula jenengan paham lek donya iki banyune iku luwih akeh timbang daratan. Dah niku jangan ditumpuk blek. Itu diakhiri wa idzal kuburu bu'thirat, apabila kubur nanti dibangunkan oleh Allah. Itu dahsyatnya bukan main waktu itu. Maka ketika baca itu saya menangis. Alangkah kecilnya kita ini di saat hancurnya alam. Terus ayat rakaat kedua guru saya mesti digandeng dengan idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi nanti digoncangkan oleh Allah goncangan yang dahsyat. Lek 4, 6, 7 skala Richter itu ngeten-ngeten dah. Goncangannya dengan goncangan yang dahsyat. Itu gambaran hari kiamat. Maka kula panjenengan harus ketika mendengar ayat itu menambah keimanan. Alangkah kecilnya kita. Lek jenengan mirsani mobil katut kintir sembarang, omah rubuh dan seterusnya, ratusan hewan ternak seperti itu bagi Allah mudah menjadikan itu. Yang lebih besar dari itu Allah akan lakukan itu, akan lakukan dan sungguh akan dilakukan, karena wa inna sa'ata la'atiyatun, sungguh kiamat itu sungguh akan datang. Maha dasar niku kudu menggetarkan iman. Maka sekarang yang kita punya harta, kalau bisa harta kita ajak menuju kepada Allah. Harta dibuat sarana untuk mengingat Allah. Kita tidak akan ada artinya kalau kita tidak mengajak anak kita, istri kita, harta kita untuk sama-sama menuju pada Allah. Ngaten nggih. Pun bismillahirrahmanirrahim. Untunge nek ngaji diganti meja cilik niki untunge niku nomor 1 gak pati suwi. Gak pati suwi niku soalé kula boten saged nikmat kados yai lek ngaji. Yai itu kata putra-putranya, ngaji itu satu kenikmatan. Mulane lek ngaji gak kerasa. Seneng gak kerasa sampai sak jam setengah gak kerasa, merasakan nikmat. Ngaten, saya belum bisa merasakan seperti beliau-beliau itu. Ngaten, untungnya ngajine insyaallah gak suwi-suwi. Ngaten, batese paling mboten ngelek krungu nit ngaten. Nomor 2 untungnya berkate bodho. Untungnya berkate bodho ae. Pun bismillahirrahmanirrahim, karena saya diminta ganti, saya langsung bilang saya tapi nggak bisa ngajinya yai. Kula gurung iso, gurung pantes lek kon ngaji hikam. Ngaten. Kenapa? Nomor 1 adabe nggak bener. Ngaten. Nomor 2, walaupun saya pernah ngaji di Tebuireng, saya pernah ngaji hikam, itu kalau ada guru gak ilang. Jadi seperti Imam Syafi'i itu balah kitab ngaji itu setelah gurunya itu sedo dan memberi ridho kepadanya untuk ngaji.
Saya kemarin ikut tahlil Pak Abah Imam Amar di depan itu sama Abah Tamsir. Ustadz, mbok menawi yai ahyar halangan jenengan tersonggil ngentosi ngaten. Ini nomor satu karena kita lingkungannya sama dengan RW 1. Ya, Abah Tamsir saja ngaten. Nggih insyaallah. Tapi kula mboten wantun lek kongkon ngaji kados yai ahyar tafsir Inggris, walaupun saya dulu juga pernah ngaji tafsir. Saya enggak. Nabi jenengan ngersakaken kula gantos nggih lintune mboten napa pokoke enten sing ngisi. Kenapa? Itu adab. Adab itu lebih penting daripada ilmu. Mboten. Pun bismillahirrahmanirrahim, karena saya enggak berani saya ngaji yang seperti kiat kita kajian fikih. Kali hari ini babnya fikih adalah tentang faraid wal wasoya. Pun melebut kata faraid. Faraid itu jamak dari faridotun. Faridotun itu artinya bagian pasti. Karena apa? Faraid itu akan membahas bagian-bagian mana yang diterima oleh ahli waris. Wal wasoya, dan membahas tentang wasiat. Kenapa wasiat ini digabung pembahasannya dengan kitab faraid? Karena wasiat itu hubungannya dengan orang mati. Nah, kan kita kaji ini walaupun ngajinya harus pelan-pelan. Ngaji bab faraid itu harus santai. Kenapa harus santai? Nomor satu, jangan sampai salah. Jangan sampai salah khususnya dalam membagi warisan. Pokok menungso urusan dunya niku paling rawan. Urusan dunia niku paling rawan. Kenapa? Akan menjadikan saudara yang asalnya akur menjadi gak wawuh, jadi geger, jadi musuh, itu gara-gara warisan. Maka saya dipesan sama guru saya, le urusan warisan awakmu ojo adik ngengkek niku ngeyel. Itu. Kenapa? Karena urusan warisan itu urusannya ambek dunya, harta yang panas. Dunya panas. Jadi umpamane keliru sampai kita menghaki harta saudara kita enggak ridho umpamanya, yang kita miliki jadi barang yang haram. Ketika haram, maka yang kita miliki menjadi harta yang tidak berkah, bahaya, bisa menghancurkan harta kita. Sama dengan zakat. Saya di tempat lain masih membahas tentang zakat. Zakat itu kalau enggak benar, artinya waktu membagikan atau bahkan tidak mengeluarkan zakat, maka di dalam harta kita ada harta orang lain dan itu haram untuk kita makan, haram untuk kita gunakan. Itu bahayanya akan menghancurkan harta kita yang lain. Itu bahayanya. Oleh karenanya bahas warisan itu, bahas faraid itu harus hati-hati. Senajan mboten kathah niki kita waos kedhi-kedhi. Karena ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum ngurus pada warisan, itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Kula waos iki senajan mukadimah. Kitabu Ahkamil Faraid dan gene sarai niki sarai kitab At-Tadhib ini saya baca supaya lebih jelas. Kitab iki nerangno pira-pira hukume bagian pasti, wal wasaya lan hukume wasiat. Wal faraidu utawi faraid jam'u fariidhatin. Faraid itu jamak lafat fariidhah.
bimakna mafruḍatin minal fardhi. Artine bimakna kelawan makna mafruḍatin kang difardhona minal fardhi saking lafat fardhi, yaiku bagian pasti. Bimakna takdiri, makna bagian pasti. Takdir itu kepastian. Mulane lek wis takdiri itu satu kepastian. Wal faridatu kafi faridah syar'an ing dalam syarat iku ismu nasibin, arane bagian muqaddarin kang den pasti li mustahiqihi kedue wong kang ngehaki saking bagian pasti. Ini faraid. Adapun wasiat sudah saya sampaikan beberapa waktu dulu. Wal wasaya utawi lafat wasiat, wasaya iku jam'u wasiatin, jama'i wasiat, min wasiyati syai'i, saking kata-kata wasiyati syai' bisai. Wasiat iku nyambung suwiji-wiji bisaiin klan wan suwiji-wiji kang liya. Contone idza wasaltuhu bihi, nalikane nyambung sapa ingsun, nepung sapa ingsun bihi kelawan suwiji-wiji saien ing suwiji kang liya. Ini wasiat. Jadi wasiat itu adalah menyambung sesuatu. Mulane asale kok kene disambung kekno iko niku jenenge wasiat. Namun karena faraid itu warisan. Sebelum pembagian pasti di sini ada golongan laki-laki siapa yang mendapat warisan, golongan perempuan siapa yang dapat warisan. Sebelum itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Di dalam kitab lain disebutkan, saya baca bersani kula panjenengan paham. Ada orang-orang laki-laki yang harus dapat warisan. Tapi ketika laki-laki itu kumpul, umpamanya enek anak laki-laki, kemudian karena laki-laki yang dapat warisan itu ada 10. Coba saya, wal warithuna utawi pira-pira wong lanang kang ahli waris sing oleh warisan minar rijali saking wong lanang al mujma'i kang kumpul ala irfihi ming atasi warisane rijal iku asratun ana 10. Jadi ahli waris yang laki itu ada 10. Sedangkan yang perempuan itu disebutkan di sini wamin ini wal warithatu, adapun wanita yang dari ahli waris minan nisa'i saking pira-pira wadon iku sabun ana 7. Jadi ada 7 kalau dari wanita, kalau laki-laki ada 10. Kalau kumpul semuanya mesti ada yang mahjub. Mahjub niku istilah warisan itu terhalang. Umpamane enek kakek, enek bapak, ada abun, ada jadun, maka jadun akan terhalang. Ada jaddah, enek nenek, ada umun, enek ibu, maka nenek akan terhalang. Itu namanya warisan. Jadi warisan itu umpamane kok enek abun, berarti sing ninggal iki jenenge anak ibnun. Lek anak ninggal, bapak iki oleh warisan. Bahkan bapak ini mesti dapat. Lek wong lanang kumpul sapa bang duwe anak barang, bapak mendapat walaupun jatahnya berkurang, tidak sama. Jadi kalau ada anak meninggal, ayah dapat. Kok duwe kakek? Lah kakek ini gugur, tidak dapat jatah. Kecuali lek bapak ini ninggal dhisik. Jadi ada anak meninggal, kemudian ayahnya sudah meninggal, tapi kakek itu urip, maka kakek dapat. Ya, ini termasuk kakek itu termasuk laki-laki di antara 10 ahli waris. Pun sebelum kita bahas itu ada hal-hal yang mesti diperhatikan. Saya ambilkan dari kitab yang lebih luas bahasanya biar kita lebih tahu dulu. Nomor 1, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum warisan dibagi itu adalah menetapkan harta peninggalan.
Sadurunge warisan dibagi, iki kudu roh. Sing dibagi iki apa kudu roh. Jadi umpamanya ada si A meninggal, yang harus diperhatikan adalah si A ini ninggal apa? Ada kendaraan, ada rumah umpamanya, ada kebun, ada aset umpamanya perdagangan duwe tuku, atau ada deposito. Ngaten, itu semua mesti dilihat, mesti diperhatikan. Tolong ditetapkan dulu apa saja peninggalannya itu. Ngaten. Batasannya kapan? Batasannya kapan? Batasannya setelah orang itu meninggal. Itu sebenarnya sudah boleh dibagi. Hanya wong Indonesia khususnya wong Jawa niku mesti mbok engko dhisik ngono. Lemahe lho Cik, telas kok wis gopo ngedum warisan. Nah, seperti itu. Maka saya sampaikan dulu, lek enek wong tua gurung mati kok wis dungane dibagi, dunyane hartane kok wis dibagi, itu bukan warisan. Ya, itu bukan warisan tapi hibah. Bolehkah? Boleh. Ngoten, boleh. Lah kok sing dibagi napa? Sing wis mari didum niku sing wis mari dihibahno. Pamane dikekno, pamane enek sawah 10 hektar, anake 10 dikeki hektar, sak hektar dik. Kari duwe omah, ya omahe niku sing didum. Karena apa? Ketika sudah dihibahkan, sudah lepas dari yang memiliki. Ngaten. Tapi lek hibahe engko lek aku wis mati, ngeten, iku jenenge dudu hibah, jenenge niku wasiat. Lek wasiat urusane beda malih. Karena wasiat itu yang dibagi tidak boleh lebih dari sepertiga harta peninggalan. Ngeten. Jadi aku duwe kendaraan 5, ngeten, 5. Domno iko, ojo lali Pak Giarto siji. Umpamane kok wasiat ngoten, itu ngenteni aku lek wis mati ae. Ngoten. Saiki tak gawe umpamane. Itu boleh wasiat itu dan dilaksanakan boleh asalkan 5 kendaraan tadi tidak melebihi sepertiga dari harta yang ada. Tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang ada. Makanya saudara kita orang Darul Hadis niku kula duwe soal dulur. Jadi ketika pulang dari makam mulai niku langsung dulure disaklu lap medun. Boleh. Hanya nggih ngaten duwe perasaan. Ijin nangis sedih ngoten. Terus sak ngedum dunya tinggalan ngoten. Nggih enek sing yakin krana bapak iki cek tenang ngoten. Enek sing elek ya niate. Aku iki cek nang jelas sing endi sing duwe iku ngoten. Nomor 1 itu. Apa? Aset yang ada dihitung. Karena apa? Warisan itu kaitannya dengan yang ditinggalkan. Nomor 2, buat daftar inventaris. Jadi dunyane napa mawon niku ditulis. Enggak salah, enggak. Kenapa? Karena jangan sampai harta yang ada itu tercecer, kemudian ada yang memiliki gak katut nduk ngono. Golek sing miliki iku sadar menengai arek karo lek bapak duwe tanah kono karo wis jange tak dol dewi. Loh, ini bahaya. Kenapa? Harus tahu semua biar saudara-saudara kita ini gak masuk ke dalam lubang neraka, gak katut kena dosa. Duwe apa ae kudu ngerti. Ngaten. Maka diinventaris, ditulis, dinilai piro
dunyane. Ngaten. Nomor 3, napa digunakan harta warisan itu untuk melunasi kewajiban almarhum. Kewajibannya itu minimal ada 2 lek basa Quran. Mimba diwasiatin audainin, untuk wasiat dan hutangnya mayit. Sadurunge ditu donya niku kudu digawe nyaur utange mayit dhisik. Ngaten, digawe nyaur utange mayit. Maka mayit ketika akan meninggal yang bagus itu punya catatan. Ngaten. Kenapa Al-Quran mengatakan idza tadayanum bidainin faktubu. Kalau kamu ada urusan utang piutang faktubu, tulis. Ini kaitannya dengan ini. Ditulis. Gitu. Engkau perkara iso nyaur apa gak, tapi ketulis. Sehingga ahli waris itu tahu. Ayah iki piutang lho kono, piutang lho kono, piutang lho kono. Itu tahu. Itu. Kenapa? Urusannya nanti ketika mayat itu diberangkatkan, lek basa sakniki, lek basa sakniki niku enek pelimpahan kewajiban tanggungan dari si mayit kepada yang keluarga yang hidup. Ngaten. Jadi tanggungan itu ada yang berupa hutang. Ngaten. Jadi mayit niku wong niku ninggal niku sing ditinggal orang mesti donya tok, kadang-kadang ninggal utang. Ngaten. Lek utange luwih didik timbang harta peninggalane, ji alhamdulillah. Tapi lek utange luwih akeh timbang dunyane sing ditinggal. Nggih, ngono terus anake kan sing gelem nyidek. Lah ana gak gelem ngurus, bahaya. Maka ditulis idza tadayantum bidainin faktubu. Tengene Al-Qur'an surah Al-Baqarah akhir niku. Ngaten. Nah, ditulis digunakan bayar wasiatnya. Wasiate napa? Wasiat kok wasiat nanggone anake niku gak oleh. Lawa siatali warithin. Gak ono wasiat nanggone anak. Wasiat nanggone wong liya. Ngoten. Wasiat nanggone wong liya. Mulane lek wasiat niku aja tenggane yugane. Ngoten. Nanggone wong sing kena dipercaya. Makanya ketika itu biasanya ada notaris. Itu ada pesan wasiat dari ayah sampean, umpamanya notaris saja ngoten. Toh biasanya nanggone yai. Kenapa? Yang dianggap adil. Yai gak mungkin wani mangan barang haram. Makanya terus dia ada wasiat dari ayahmu. Lek tekuk ngene anake bisa dicurigai saudara yang lain. Bapak biyen wasiat kebon sing kono dikon kekno aku. Lho dulur ya temen wae. Ngoten. Itu wasiat itu kenapa Rasulullah mengatakan la wasiatal liwarithin. Karena wasiat namanya ahli waris. Ada ulama yang menyebutkan boleh asal ada kebijakan dan ada persetujuan dari ahli waris yang lain. Tapi itu tadi wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Ngaten. Wasiat. Dan hutang. Hutang itu harus diperhatikan. Juga biaya pemakaman. Biaya pemakaman itu asalnya itu diambilkan dari harta si mayat. Asalnya. Mulane lek katene mati paling enggak ya duwe jagane lah. Duwe jagane gawe tuku kafan, duwe jagane gawe bayar napa niku petugas makam, duwe jagane gawe iku. Ngoten. Lek jenengan adi bocoran, nggih lek awan 1 juta cukup lek gak musim hujan. Lek musim hujan gak cukup, soalnya perlu gawe desel nyedot banyu niku. Ngoten kula sukani bocoran, kula asal kabar kene Pak Hadi makam. Itu biaya makam. Ngoten, biaya pemakaman. Nah, untuk beli itu diusahakan dari hartanya tirkah namanya, harta peninggalan diusahakan di sana. Tapi rata-rata putrane niku mesti
gak tak handle. Apa kebutane bapak ngomong aku. Ngoten. Apa kebutane bapak ngomong aku. Di sini saya tidak pernah tanya kepada keluarganya. Kenapa? Karena sudah diputuskan sejak dulu masjid sing bayar. Kenapa? Sing susah kesusahan iku cek gak tambah nemen susah. Ngoten. Wis dhuwit gak pati duwe kate makam. Niku sing makam di kangge tumas pasir, kangge sing gali. Ana tambah puyeng. Mulane cek gak bingung dibiayai masjid. Kula nggih mboten atos tanglet tenggene orang yang kesusahan itu. Ngoten. Niku mboten. Kecuali keluarganya yang tanya, Pak Giarto pinten ongkos untuk saya jawab. Karena itu sebenarnya kewajiban dari ahli waris atau uang dari peninggalan. Ngoten. Nggih. Bukan untuk kirim donga acara tahlilan, ndak ikut. Ngoten, ndak ikut. Ngoten, tidak masuk ke sana untuk biaya pemakaman. Tapi bagaimana kalau ahli warisnya itu ridho? Wis bapak iki ninggal duit akeh. Ngoten, ahli waris itu dikai acara. Ngoten, kirim donga umpamane. Dari ahli waris setuju. Gak usah ditakoni setuju. Umpamane memang semua ahli waris setuju digunakan untuk itu. Boleh. Dan Jombang ngoten. Wong takziah niku enten sing seneng kok. Mulai niku enek sing mulai niku nggawa daging sapi sak kilo dhewe. Dadi mulai takziah niku nggawa kresek. Lah lapo? Begitu ninggal langsung keluarkan, tolong belano sapi papat. Langsung diramut, dibungkusi. Sing takziah niku lho mulai nggawa daging sapi. Itu sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Kenapa? Wis susah. Enek dasare Nabi, enek. Ngoten. Enten sahabat Nabi niku ninggal, terus Nabi matur, gawe panganan kekno keluargane iku. Soale Tolha iku susah, keluargane Tolha iku susah. Gawe panganan kekno. Lah nek tiang-tiang sakniki lek nang ninggal terus mau nggawa beras. Ngoten, nggawa beras. Lek ten mriki jarang sing ngoten. Ten kampung tasih ten daerah tasih. Nggawa beras, nggawa niku ember ngoten niku lho. Ember iku wedi, beras isine seprapat. Wedi barang disok ten kene. Picik. Untuk apa? Memberi rasa senang kepada yang ditinggal. Perkara engko sing ditinggal ahli waris niku kepingin sedekahan diperbolehkan. Karena apa? Niatnya semua itu pahala sedekah itu digunakan untuk si mayat. Mboten kok terus syukuran bapak ninggal warisane akeh. Mboten siapapun anak pokok waras mesti susah lek wong tuane ninggal. Maka ketika memberikan itu, memberi sedekah itu bukan rasa bahagia, bukan syukuran, tapi niki sedekah untuk ayah saya, pahalanya untuk ayah saya. Ngaten nggih. Jadi biaya pemakaman disiapkan. Kemudian ketiga, napa? Memeriksa adakah wasiat yang belum ditunaikan. Jadi sadurunge niku diperhatikan dulu. Kemudian menentukan ahli waris yang berhak. Sadurunge didum niku kudu sapa ae sing enek. Umpamane duwe anak lanang, mayite niki duwe anak lanang. Ngoten. Duwe putu. Ngoten, duwe putu. Tekuk anak lanang. Jenenge Ibnu Benin atau Bintu Benin. Di dalam ahli waris urusan warisan nanti itu ada Bintu Benin, anak wedoke anak lanang. Enek Ibnu Benin, anak lanange anak lanang. Itu. Bagaimana dia akan dapat ketika ibnul ada. Jadi bapak ini ninggal duwe anak mek duwe putu. Dadi anak ini ninggal dhisik. Ngoten. Sing ejek
putune, maka cucu ini dapat menempati tempatnya si ayahnya, yaitu ibnu tadi, anak tadi. Ngaten. Itu ada bagiannya. Lek kula jenengan ngaji begini, paling nanti aja dibacakan bagiane arek itu anak lanang berapa. Itu anak lanang nggak ada bagian pastinya, nggak ada. Kalau anak perempuan bintun ada, nanti dibacakan. Bintun itu anak perempuan itu bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3 kalau lebih dari 1. Anak lanang gak ono bagian. Soalnya apa? Arek lanang iku bagiane asobah. Asobah niku sisa tapi entek-entek. Ngoten. Dadi gara-gara ini anak lanang ngoten sing iko gak oleh. Dadi sisa tapi oleh akeh dhewe. Ngoten itu ibnu anak laki. Mulane wong Jawa niku lek duwe anak lanang tenang. Lah lha apa donyane gak diroyok wong-wong. Ngoten. Tapi begitu anaknya meninggal bagaimana? Anaknya anak laki-laki. Ibnu ini. Ngoten. Lah ketika anaknya meninggal, ini dibagi dulu hartanya. Ngoten. Jadi setiap ada orang meninggal itu mesti ada tirkah. Tirkah niku barang yang ditinggal. Si A punya anak si B. B ini laki-laki punya anak C. B punya anak C. Kok aneh niki durung ninggal tapi B wis ninggal dhisik. Maka bagaimana? Harta dari si B ini dibagi. Pun tinjarno. Jarno enggak dibagi, kenapa? Karena Amadi itu kedudukannya sebagai abun, ayah. Ayah itu dapat jatah dari tirkah itu. Ada. Ngaten. Jadi setiap ada yang meninggal itu ada tirkahnya. Istri meninggal ada tirkahnya. Ada barang yang perlu dibagi. Suami meninggal ada tirkahnya. Ngaten. Ada yang dibagi. Ngaten. Di Indonesia biasa niku jarnoai. Yang paling tidak boleh dibiarkan itu ketika anaknya masih kecil-kecil, digunakan untuk membesarkan anaknya itu. Digunakan untuk membesarkan. Karena ketika suami meninggal punya anak, maka istri bagiannya hanya 1/8 dari harta peninggalan setelah dikurangi wasiat dengan hutang. Hutangnya dibayar, kemudian wasiatnya ditunaikan, kemudian digunakan untuk biaya pemakaman, sudah harta yang ada istri hanya kebagian 1/8. Niku lek mboten enten gono gini, enten gono gini niku rata-rata enek Indonesia. Kenapa? Karena harta suami dengan harta istri campur, gak kena dipisah. Ngeten. Harta istri niku sing pundi? Harta istri itu adalah apa yang diberi oleh suami kepada istri itu jadi hartanya istri. Ngoten. Mulane wong lanang lek ngekeki wong wedok itu sebenarnya bisa dibagi. Ada napa niku namine nafkah untuk keluarga, gawe mangan. Ada nafkah yang lain kanggo istri. Ngoten. Ketika suami hanya memiliki gawe mangan yo, iku berarti wong lanang gak tau ngekeki sing wedok. Utawa enek ngene, lek enek sisane kanggo sampean. Ngoten. Otomatis biasane seperti itu. Padahal sebenarnya suami memberi istri itu ada hak untuk istri. Lah nek wong wedok gak tau wani tuku klambi, lah lapo? Aku gak duwe duit. Lah sing dikai bapakne arek iku digawe mangan. Sing wedok gak tau ganti klambi. Nah, umpamanya, tak oke kalau otomatis wis kita kai mbuh gawe. Maka istri boleh ngambil dari sana. Ngaten. Maka yang pernah saya sampaikan dulu
Kiai Jamaluddin Ahmad itu kan kalau ngaji gitu. Bu, sampean bagian tuku perabot rumah, aku bagian bangun omah. Lek aku ninggal bangunan omah iki sing didum. Ngono. Perabot omah gak oleh melok didum. Ngono. Lek sama ninggal sing didum perabot omah. Saman tuku mas-masan iku sing didum. Omah gak oleh didum. Kenapa? Karena jelas sing wae yai, di sing wae punya. Ngaten. Lah di Indonesia mboten lek kerja bareng ya napa? Tu di Indonesia terus enek gono gini iki. Piye? Iki kerja bareng. Umpamane sing lanang usaha, sing wedok bantu, jenenge gono gini. Maka ketika gono gini sebelum dibagi loro dhisik. Duit 10 miliar peninggalan setelah diinventaris saya tadi 10 miliar dibagi loro 5 miliar punya istri 5 miliar punya suami sing lanang ninggal sing didum ya sing 5 miliar ngaten 5 miliar itu yang berkah mulane cara wong wedok oleh sak perwolu niku yo enek adile andai memang gono gini. Atau kenapa 1/8 istri? Karena istri itu wanita, hidupnya itu tanggungan bagi anaknya laki-laki. Jadi enake wong wedok niku sing nanggung wong papat. Lah wong lanang niku tanggungane wong wedok papat. Sinten mawon ibuke, bojone, anake wedok, dulure wedok. Mulane wong wedok niku aja nemen-nemen oleh ngrusui sing lanang. Sebab apa? Wong lanang iki tanggungane gak kanggo bojo tok. Dulur wedok iku ya tanggungane wong lanang. Andai ada saudara kekurangan, saudara laki-laki itu berhak perhatian padanya. Ibu berhak perhatian dari dia. Ngaten. Lah wong wedok niku enak. Lah napa? Anak laki-laki wajib memperhatikan dia. Saudara laki-lakinya wajib memperhatikan dia. Ayahnya wajib memperhatikan dia. Dan suaminya wajib memperhatikan dia. Niku wong wedok. Dene kok wong wedok gorong digono ngono. Nggih donga mawon muga-muga digono. Nggih. Dadi ibu-ibu iku anak lanang kudu merhatekno ibuke. Ngaten. Anak lanang kudu merhatekno ibuke. Dulur lanang kudu merhatekno dulur wedok. Ngoten. Dulur kudu merhatekno. Ayah merhatekno anak wedok. Ngoten. Suami perhatikan istri. Ngoten. Nggih. Katen teh pisan waktune gurung maca memeriksa status keluarga. Status keluarga sebelum harta dibagi pun kula pedhot mawon. Kapan-kapan diterusno. Memeriksa status keluarga ini penting saat durungi barang dibagi. Kenapa? Karena bisa jadi ada anak angkat di sana. Terus ini jenengan mangke saged salat suruk, salat yang pahalanya seperti haji dan umroh, tidak lebih dari 10 menit setelah menit-menit ini diakhiri. Memperhatikan status keluarga ini penting. Sebab apa? Di sana ada anak angkat. Ngaten. Anak angkat itu tidak dapat warisan, tapi pun diangkat ke pengadilan, Pak. Status sah dari pengadilan tidak bisa menjadikan anak angkat itu memperoleh warisan. Mulane lek wong tuwa duwe anak angkat yang benar, kasih waktu dia masih sehat. Jenenge hibah. Pun wasiat. Gitu. Pun wasiat. Jadi anakku iki angkat ya aku tolong wasiat nanggone tanggane to nanggone ya. Aku lek mati tolong donyaku kek anakku. Anakku iki wasiat. Aku iki anakku anak angkat. Gak duwe wong tuwa mesakno. Sudah, kalau nggak dirubah maka anak angkat hanya dapat 1/3 dari harta yang ada. Lek kepingin dikekno kabeh, hibahkan waktu hidup. Ngoten, waktu hidup. Nah, aku iki dudu wong tuamu kandung. Umpama aku mati awakmu gak oleh harta peninggalan ini. Wis saiki tak kekno awakmu kabeh donyaku.
Kok anake pas anake angkat niku beneh. Dikei dididik agama bener, ngerti, bersyukurlah dia. Lek pas anake gak pati beneh, ngaten. Begitu diserahno, hibahno, enek matrai, ngaten. Loro kabeh bapake. Gak diramut. Barang ibu ninggal, Pak, apa iso ngramut tak? Tekek ke panti jumbo loro kabeh. Loro kabeh. Kenapa? Karena punya anak angkat gak bener. Mulane andai memberi, kalau punya anak kandung, punya anak angkat, hati-hati. Ya napa? Adil. Senajan waktu iku anak angkat sing bener, jangan diberikan semua. Iso geger, iso ada perasaan sakit hati dari anak kandung. Walaupun anak kandung semua ndak ada anak angkat, umpama hibah, hati-hati. Ojo pilih kasih. Itu pesan Rasulullah pernah saya sampaikan. Apa sebabnya? Tidak semua anak yang kita tinggal itu nanti kaya selamanya. Wong dunyo iso ilang sekejap. Tengene Aceh Sumatera Utara. Dunyo wong sugih-sugih mangan sampai wetenge mules gara-gara kakean mie instan. Dokternya ditakoni, "Kenapa, Dok?" "Karena makannya mie terus. Mie instan terus." Asal kaya raya. Coba seperti itu. Jadi harta itu bisa hilang hanya waktu sekejap. Oleh karenanya hati-hati ketika itu. Sing bener nggih ngoten. Sing bener anak di sekolah, no kewajiban orang tua. Anak golek penggawean bukan lagi kewajiban. Ngoten. Dene anak oleh penggawean, orang tua latihan melepas anak. Ojo, gaman gak beral haji dah, kok sih anakku kurang tak gaekno omah. Niku lek carane yai-yai sing kasane, iku jeneng wong tua goblok ngoten biasa. Kenapa? Gunakan hartamu itu untuk masa depanmu. Kewajiban orang tua itu menyekolahkan anak. Nyambut gawe iku ngono dudu penggaweane wong tua, kewajibannya bukan. Karena apa? Bagian rizki itu dari Allah. Mulane enek arek S1, S2 gak sesuai pekerjaane. Itu karena apa? Rizki itu bukan bagian dari orang tua, tapi bagian dari Gusti Allah. Mulane wong tua lek ngekei sing adil. Ngaten. Nggih, niku sementara. Nanti akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan berikutnya. Niki ulang Desember. Mangke mungkin ngaos niki malih bulan Januari niku pun ruwah. Niki pun Rajab insyaallah jatuh tanggal 21 Desember. Niku Rajab. Ngeten. Enten sing pun tanglet, Pak Rejepane modele ya napa Masjid Mudin. Nggih mangke dipikir ya napa Rejepane. Kali rek udan-udanan niku ya ngaten. TPG mawon guru-guru tanglet. Pak Rejepane rame-ramean. Ngaten. Nggih dimusyawarahno. Yang penting bulan Rajab ini kita meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Nah, dan itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bersamaan dengan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diberi sehat oleh Allah untuk bisa terus mendekatkan diri kepada Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa bika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.